Kau duluan yang maki-maki. Ketegangan terjadi antara seorang pria dengan sekelompok emak yang menagih utang istrinya di Kelurahan Pematang Pasir, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku mengamuk dan terus melontarkan kata kasar, bahkan menyiramkan air comberan. Suasana semakin memanas karena kedua belah pihak tersulut emosi. Pelaku bahkan mengejar dengan mengacungkan senjata tajam serta mengajak duel suami korban. Beruntung, warga sekitar melerai dan mengamankan senjata tajam pelaku. Setelah peristiwa itu, pihak korban langsung melapor ke Polsek Teluk Nibu. Ganggu renteng, kami minta, nggak terima dia. Langsunglah kami disiram sama air comberan. Nggak terima lah aku pula disiram sama air comberan, aku marah di situ. Tak apa-apa lah aku bilang di situ, barulah nggak senang dia ngambil parang, mau ditodongkanlah sama aku, mau dicucuklah perutku pakai parang itu. Korban berharap polisi bertindak tegas memproses hukum pelaku. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Apa ini Pak? Apa ini? Pelan-pelan kok. Jamu bergerak. Tim Res Narkoba Polres Polewali Mandar meringkus seorang pengedar sabu di ruas Jalan Trans Barat, Sulawesi. Pelaku sempat berusaha kabur dan memberontak, bahkan hingga kencing di celana. Saat digeledah, petugas mendapati sejumlah paket sabu siap edar dalam plastik hitam. Pelaku sempat membuang barang bukti, namun bisa diendus petugas. Selama 2 pekan terakhir, sedikitnya 12 pelaku penyalahgunaan narkoba diringkus dengan barang bukti sabu dan puluhan butir pil koplo. Polres Polman dalam operasi Antik Marano 2025 ini, di mana dari 8 LP tersebut terdapat 13 tersangka, yaitu 4 pengedar dan 9 pengguna. Petugas masih terus mengembangkan kasus guna memberantas jaringan narkoba di wilayah Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Warga Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan aksi KDRT yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Pelaku menganiaya korban dengan pisau dapur dan botol minuman keras hingga terluka di kepala dan punggungnya. Aksi KDRT ini terjadi diduga karena pelaku marah setelah ketahuan selingkuh dengan teman istrinya. Ironisnya, aksi penganiayaan itu terjadi di depan ketiga anak mereka. Apa yang kena, Bu? Pas ke situ mereka sudah bertengkar. Suami istri, Bu? Iya. Oh, KDRT, Bu, Di? Saya tidak tahu masalah apa tuh, yang jelasnya dia pegang kepalanya istrinya tapi banyak darah di lantai. Tangan suami istri dan istrinya datang ke Polres untuk membuat laporan polisi dan kami telah merespon atas laporan itu. Aparat Polsek Barombong melakukan olah TKP, menemukan ceceran darah di dalam rumah. Polisi kemudian menyita pisau dapur yang disembunyikan pelaku di bawah tempat tidur sebagai barang bukti. Kasus KDRT ini kini dilimpahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Polisi menangkap seorang pria bertato berinisial AMP 28 tahun di rumahnya di Jalan Poros Karyango, Maros, Sulawesi Selatan. Saat hendak ditangkap, ia berupaya kabur melompat jendela. Pria ini sebelumnya buron beberapa hari setelah menganiaya istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Ironisnya, aksi kekerasan itu terjadi karena korban melarangnya menonton video asusila. Bahkan pelaku yang dalam kondisi emosi sempat mengacungkan pisau dapur hingga korban yang menangis ketakutan melapor ke polisi. Kularang ini nonton video porno. Tapi mungkin kapan merasa fisik sama terganggu makanya napu. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa pisau dapur yang sempat diacungkan kepada istri sirinya. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Mandai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Budi Sulaiman, 33 tahun, ditangkap tim unit Reskrim Polsek Medan Labuhan setelah menikam istrinya Dini Gusnimar, 44 tahun, hingga tewas di Jalan Barokah, Gang Restu, Pasar 8, Desa Manunggal, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kedua kaki pelaku dihadiahi timah panas karena berusaha kabur dan melawan petugas saat ditangkap. Polisi menjelaskan pelaku yang 2 tahun menikah ini merupakan suami keempat korban. Pelaku yang juga merupakan residivis sebanyak 3 kali kasus penjambretan terbakar api cemburu saat mengetahui sang istri video call dengan lelaki lain. Pelaku menikam korban membabi buta. Si pelaku menghampiri istrinya dan meminta handphone video call-nya itu untuk diambil oleh pelaku. Namun si korban tidak terima, sebaliknya menunjang si pelaku. Pelaku keluar lalu mengambil sebuah pisau, langsung melakukan penusukan membabi buta. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Medan Labuhan, terancam 20 tahun penjara. Sebelumnya seorang wanita ditemukan warga tewas bersimbah darah di rumah kerabatnya di Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga korban ditikam suaminya yang berondong lantaran cemburu dan langsung kabur usai beraksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.